Oke, pada video kali ini kita mau coba setting atau setup kamera S-Piece ya. Nah, sekarang kita mau coba pasang dulu micro SD-nya. Kebetulan kita pakai micro SD-nya yang ukuran 128 GB dari Hiksemi. Hiksemi itu anak brand dari Hikvision ya. Kita langsung pasang aja. Nah, untuk cara pasangnya di S-Piece ini, kebetulan ini pakai S-Piece C6N. Posisinya kuningnya di atas ya. Langsung masukin. Oke, kalau udah kayak gitu, baru sekarang kita colok adaptor atau powernya. Nah, dia di belakang. Dia terkoneksi dengan wireless ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai kabel, di sini sudah ada port RJ45-nya tuh. Tinggal colok aja. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Nah, kalau misalkan sudah nyala, statusnya kamera belum ditambahkan ke akun manapun, maka dia akan kedip biru seperti ini. Langsung kita buka aplikasi S-Piece aja kalau kalian sudah punya akun. Kemudian pilih plus yang di atas, pilih add device atau scan QR code. Nah, setelah itu kalian scan aja QR code yang ada di bawah kamera. Nah, sekarang saya udah lihat kayak gitu, dilanjut aja. Oke. Indikator flash blue, betul di sini flash blue. Next. Nah, kemudian kita select wifi-nya. Kita pilih dulu select wifi name. Nah, kita pakai di sini pakai wifi yang VIP CCTV. Kemudian passwordnya udah termasuk. Dimasukin, langsung klik, udah di-add ke kameranya. Nah, dia akan langsung otomatis. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Nah, di sana username, use another name-nya nggak usah. Kalau mau dibikin sendiri boleh, tapi kita pakai yang udah jadi aja di situ, living room tulisannya. Kita Password pilih living room. registration successful. Oke, kita klik next. Itu kalian bisa tulis sendiri ya. Misalkan Configuration complete. kalau living room itu kan maksudnya ruang tengah gitu kan ya. Tapi kalian bisa begini. Nah, di sana kalian pilih save juga untuk QR code-nya biar kalau misalkan lupa atau QR code-nya ada copot bisa disimpan. Nah, setelah itu yang lainnya flip image-nya nggak perlu karena kan posisinya seperti ini. Kalau flip image itu kalau misalnya kalian udah pasang di plafon seperti ini. Nah, kalau seperti ini flip-nya nanti aktif. Tapi kalau misalnya seperti ini tuh, jadi dia seperti ini. Ini flipnya kalau misalkan kayak gitu diaktifin. Nah, kemudian langsung next aja. Kemudian enkripsinya nggak perlu diubah, biar nggak lupa sih sebenarnya. Di skip aja untuk yang kayak yang ini, di bawah diklik yang atas, yang ini dia kembali atau back. Nah, setelah itu selesai. Kita scroll itu, nah itu yang pertama yang atas. Nah, ini dia kameranya di tangan saya, ini kamera saya. Seperti itu. Kemudian karena ini dia micro SD-nya baru dipasang, kita cek pilihan yang micro SD. Nah, dia sudah ada di situ. Karena kan sebenarnya micro SD-nya udah diformat. Tapi kalau misalnya posisinya micro SD-nya belum pernah dipakai sama sekali, dia akan minta format. Cara formatnya gimana kalau nggak ada notifnya? Langsung ke pengaturan. Atas. Yes, pengaturan kayak gitu. Kemudian scroll ke bawah. Di sana ada tulisannya storage status. Nah, oke. Nah, pilih di micro atau memory card-nya. Kemudian di format, reformat. Klik format aja. Oke. Nanti dia akan format sendiri. Seperti itu kalau misalnya si micro SD-nya itu belum terformat. Nah, walaupun dia 128 GB, tapi sebenarnya itu yang terdetek sekitaran 117 GB. Memang rata-rata seperti itu kalau untuk micro SD. Antara 117 atau 120 GB. Tunggu selesai format. Nah, kalau misalnya micro SD-nya ternyata belum terdeteksi di dalam S-Piece-nya,
ada muncul keterangan abnormal, itu sebenarnya solusinya cuma satu. Silahkan micro SD-nya kalian pasang dulu di handphone, kemudian format di handphonenya. Setelah di format di handphone berhasil, pasang lagi ke kamera SPIS-nya. Baru kemudian di kamera SPIS-nya di reformat lagi seperti ini. Kayak gitu. Karena kebanyakan kadang juga memang nggak mau langsung kedetek, jadi harus di format terlebih dahulu di handphone. Itu triknya. Kecuali kalau memang micro SD-nya rusak, baru tinggal diklaim aja nanti tukar baru. Kayak gitu. Nah, ini udah selesai. Healthy statusnya good. Sudah bisa digunakan. Nah, ini di sini dia ada settingannya, ada pilihan all day. Sebenarnya by default kamera SIS itu merekam hanya saat motion. Artinya merecord by motion detection untuk menghemat batu baterai. Tapi kalau misalkan sistemnya all day, dia akan lebih boros. Gitu, seperti kalau misalkan penyimpanan dalam hard disk. Kalau misalnya by motion, artinya saat Anda pergerakan itu bisa lebih hemat. Kalau 128 GB itu perkiraan kurang lebih 15-20 hari untuk penyimpanannya. Karena dia hanya akan merecord ketika terjadi pergerakan. Baik itu pergerakan manusia maupun yang lainnya. Tapi biasanya manusia sih lebih seringnya kalau untuk SPIS. Nah, di sini kalau belum disetting zona time-nya, kita bisa lihat time zone-nya, bisa cek Bandung Hankook Jakarta. Kemudian formatnya di sini DD, artinya bulan dulu, baru hari, baru tahun. Kita bisa setting sebaliknya. Hari dulu, day, baru bulan, baru tahun, seperti itu. Nah, kalau misalnya device-nya dia belum diupdate, kalian bisa langsung klik update aja di sini. Nah, kita langsung klik aja update versionnya. Tuh. Udah, tunggu aja. Nanti kalau misalkan dia update, dia akan restart sendiri si kameranya. Ini image encryption kalau misalnya kita mau pakai, kalau nggak juga tinggal dimatiin aja. Nah, enkripsinya kodenya itu di mana nih? Ada di belakang kamera, di bawahnya maksudnya. Nah, di sana ada kode yang verification kode yang tulisannya MKO D8P. Nah, itu yang menjadi kode enkripsinya. Tapi kalau kalian mau ubah sendiri, misalnya disamain dengan password juga nggak ada masalah. Ini logo watermark, maksudnya mau nampilkan logonya di dalam kamera gambarnya. Nah, ini biasanya karena koneksinya kurang stabil atau karena ini lagi di update. Seperti itu kan, tadi kita pilih update ya, nih dia lagi proses update nih. Nanti kalau misalkan udah kayak gitu, kita tungguin aja, nanti dia akan ngerestart sendiri. Tadi gini kita lagi mode update. Nah, dia lagi upgrading. Nanti kalau udah, kamera akan otomatis restart dan berfungsi dengan seperti biasa. Kita pakai contoh tipe kamera yang sama tapi di lokasi yang berbeda ya. Nah, nanti seperti ini hasil gambarnya. Kalian bisa remote kanan kiri. Nah, bisa digerakkan kanan kiri. Nah, seperti itu. Ini tipenya sama ya dengan yang ini, cuman sampelnya beda ditaruh penempatannya. Kemudian bisa klik atas bawah juga, ada audionya juga. Kalau mau komunikasi tinggal diklik aja. Nah, gitu. Kalau komunikasi tinggal klik aja yang talk ini. Ini petajet untuk itu. Nah, kalau record ini maksudnya apa? Dia nge-record di layar. Kalau misalkan kita mau ngambil hasil rekaman, kita record ulang, kita klik record atau diklik snapshot untuk screenshot seperti itu. Kemudian oke. Nah, di sebelah kirinya, sebelah kanan, di sini ada pilihan lagi namanya definition. Maksudnya itu kita mau kualitas gambar seperti apa? Apa full HD atau HD biasa atau SD biasa? Dari sini kualitasnya. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa disesuaikan aja, tergantung koneksinya. Kalau misalnya stabil bisa full HD. Kalau misalkan ya udah untuk sementara aja, dalam arti nggak perlu terlalu tajam tapi hasilnya bisa kelihatan jelas lancar, pakai yang high def seperti itu. Terus ada lagi yang mode sleep. Kalau dalam mode sleep itu nanti si kamera ini kalau kita malam hari misal untuk privacy, dia akan ke atas terus. Jadi si kamera nggak akan merekam gambar gitu karena dia mode sleep, tidur. Di sini ada 360 derajat, iya karena kan dia bisa digerakkan muter. Selebihnya udah sih, nggak ada lagi. Nah, kalau misalkan PIP ini, kalau misalnya feature in feature dalam arti
kita bisa buka sambil buka aplikasi yang lain seperti itu. Ini masih basi karena masih update. Coba kita cek, filenya cukup gede sih soalnya. Nah, masih upgrading. Nanti kalau udah selesai baru kita bisa akses. Itu aja sih cara menggunakan kamera S-Piece C6N yang wireless. Yang penting kita langsung koneksikan aja. Kalau yang belum punya akun bisa beli maksudnya bisa daftar akun terlebih dahulu, akun S-Piece terlebih dahulu. Nah, cloud ini seperti apa? Nah, kalau cloud itu berarti penyimpanannya tetap harus menggunakan SD card untuk di awal, nanti kita tambahannya pakai cloud dalam arti untuk backup data. Jadi kalau misalnya nanti micro SD-nya rusak kah atau error, dia akan tersimpan di cloud. Nanti playback-nya itu bukan di sini. Nah, ini kan pilihannya untuk yang kartu ya. Nah, ini kan untuk pilihannya micro SD atau yang kartu. Kebetulan yang di video yang ini itu tidak pakai micro SD karena kita langsung koneksikan ke NVR atau DVR Hikvision. Nah, kalau misalkan ada, nanti di sini ada keterangannya. Nah, yang ini adalah untuk yang cloud, artinya kita subscribe atau berlangganan. Berapa berlangganannya? Ada pilihannya. Contoh, gitu-gitu keren. Nah, di sini ada tulisannya nih. Kalau mau berlangganan all day atau mau yang more reliable atau yang lain segala macam, nah ada 1 GB, ada yang segala macamnya kayak gitu. Kita bisa pilih dari sini. Nah, pembeliannya itu tergantung kita, cloudnya mau seperti apa. Nih, ada pilihannya tuh. Ada yang mau yang 7 hari, ada yang untuk per bulan atau tahunan seperti itu. Ada yang bayar per bulan, ada per tahun. Jadi tinggal dipilih aja. Ini biayanya sudah tertera di sini. Seperti itu. Itu untuk cloud penyimpanan dari S-Piece-nya. Ada lagi nggak yang belum dibahas ya? Udah ya? Udah semua sih harusnya. Iya, kalau untuk kayak gitu selesai sih. Nah, ini kebetulan contoh aja di videonya menggunakan S-Piece C6N. Tapi kalau misalkan S-Piece yang lain pun sama aja cara settingnya. Jadi nggak jauh beda kayak gitu. Apakah ini bisa di-add ke NVR? Tentu saja. Ini kan contohnya pakai NVR juga di-add-nya. Cuman dia nggak dipasang micro SD-nya karena penyimpanannya digabung dengan hard disk yang ada di NVR atau di DVR Hikvision. Seperti itu. Kalau yang ada tipe-tipe baru, contoh H7C atau H9C itu kan yang udah 2 lensa ya. Jadi dia di atas ini 1, terus di sini ada 1. Maka di sini gambarnya ada 2. Kayak gitu. Berhubung ini cuma 1 lensa jadi cuma 1. Terus micro SD-nya apakah perlu brand yang sama? Sebenarnya nggak ada masalah sih mau brand apapun. Yang penting dia kelasnya atau kelas 10. Untuk CCTV disarankan menggunakan micro SD kelas 10. Baik itu mau menggunakan merek atau brand Hixemi atau brand S-Piece atau brand apa namanya micro SD yang lain kayak gitu. Jadi nggak ada masalah mau brandnya, yang penting dia harus sudah micro SD kelas 10 seperti itu. Nah, ini dia lihat, ini kameranya dia sudah bisa diakses tuh. Berarti dia upgrade-nya udah selesai. Firmware upgrade-nya udah selesai. Nanti dia muncul. Nah, di sini sudah ada playback-nya. Atau udah ada hasil rekamannya tuh. Seperti itu. Selesai.